bisa gagal. Ya. Karena itu saya berdoa biarlah dalam kita menjalani kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara, ya, banyak sekali informasi yang bertebaran, ya, baik melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui Facebook, ya, ada tweet, ada Twitter, macam-macam sekarang Bapak Ibu Saudara, ya. Melalui story-story orang lain di WhatsApp kita, Bapak Ibu Saudara, kita kadang mengisi waktu-waktu senggang kita dengan melihat story-story teman-teman kita, dan kadang kita mendapatkan informasi-informasi yang mungkin Bapak Ibu Saudara tiba-tiba informasi itu membuat kita takut, khawatir, ya. Nah, hari ini saya mengajak kita semua, mari arahkan hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita hanya kepada perkataan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan kepada perkataan yang lain. Ya. Sekalipun perkataan itu terlihat perkataan yang baik, perkataan yang luar biasa, perkataan yang menyaksikan perjalanan hidup seseorang, menambah semangat orang hidup. Ya Bapak Ibu Saudara, ya. Semangat kita cuman Yesus. Amin. Ya. Yang enggak amin ini jangan-jangan hutangnya banyak. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah terlalu banyak tahu tentang informasi, baik buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa itu apa Bapak Ibu Saudara? Dosa yang sebenarnya adalah pengetahuan baik dan jahat. Itulah yang merusak hidup manusia. Sehingga kalau hari ini ada banyak orang pengen tahu mana yang baik, mana yang boleh dilakukan, sebenarnya itu tidak akan pernah menyelamatkan mereka. Tapi itu justru akan memperburuk keadaan mereka, menambah tekanan mereka, menjadi stres, takut, cemas, dan khawatir. Tapi semakin Anda mendengarkan perkataan Tuhan, itulah yang akan menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Manusia menginginkan, karena tipuan dari jahat, mereka pengen tahu mana sih yang boleh dilakukan, mana sih yang tidak boleh dilakukan, mana sih yang baik, mana sih yang tidak baik. Ya, saya beritahukan Bapak Ibu Saudara, kita dari kecil sudah diajar demikian. Betul atau tidak Bapak Ibu Saudara? Betul. Sejak kita kecil kita sudah diberitahu oleh orang tua kita. Kita tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Kita tahu Bapak Ibu Saudara. Karena itu kenapa di tempat ini, mimbar ini hanya dipergunakan untuk memberitakan Yesus, bukan memberitakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh jemaat. Karena kita tahu justru akar dari segala dosa adalah pengetahuan baik dan jahat. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin tidak menentu dan kacau ini, solusi untuk kita bisa survive, melewati masa-masa yang sulit ini bukan dengan mencari informasi yang baik atau yang tidak baik. Tapi carilah, atau kalau bahasa yang lebih tepat, dengarkanlah firman lebih banyak. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena hanya firman Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan Anda. Firman Tuhanlah yang sanggup untuk mengerjakan segala yang mustahil bagi kita, yang tidak mungkin bagi kita, semuanya menjadi pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, di bulan-bulan ini kita akan banyak mendengar tentang firman Kristus, ya. Minggu lalu kita sudah mendengar dari Bapak Pendeta Yakub tentang firman Tuhan tidak bisa gagal. Dan saya berdoa, ya, firman Tuhan yang setiap kali Anda terima, Anda dengar, tidak akan pernah gagal. Amin. Ya. Ya. Selamat datang, ya, Pak Yohanes dan Ibu dan anaknya. Anaknya mungkin bisa kalau mau dibawa ke lantai 2, Bu. Bisa ada ibadah anak, ya, kalau mau. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut dengan tepuk tangan, ya, jemaat yang baru. Kenapa saya tahu? Karena sebenarnya sudah janjian. Pak Yohanes dan istri ini adalah jemaat dari salah satu gereja rekanan kita, yaitu JKI Kairos, yang kemarin baru saja diresmikan dan gembalanya ditahbiskan. Ya, saya hadir di sana di Hotel Horizon Inn, daerah jalan dekat-dekat veteran itu, ya. Nah, jadi Bergota itu nyebrang perempatan, nah itu dekat situ ada Hotel Horizon. Nah, gembala mereka melayani di situ sudah 6 bulan.
menjadi persekutuan doa dan kemarin diresmikan dengan nama JKI Kairos ya. Gembalanya adalah Pendeta Nikodemus atau Nikodemar ya. Nikodemus Dili ya. Kayaknya dulu pernah melayani di tempat ini grup band Goshen. Nah, dia vokalisnya. Nah, gitu. Nah, kemarin waktu saya datang Pak Pendeta ini ngomong, "Pak, ada jemaat baru enggak?" Saya bilang, "Belum ada, Pak. Ada sih 2 ya, suami istri. Tapi kayaknya bukan yang Bapak sampaikan gitu." Nah, terus dia bilang, "Oh, saya udah ngomong loh ya. Nah, ayo ke gerejanya Pak Vincent aja dekat." Nah, Pak Yohanes dan istri kerja di sebelah di Pijet Refleksi. Ini sebelah ini Bapak Ibu Saudara, rileks. Ya, Pak Yohanesnya sebagai bagian umum, ibunya sebagai kasir ya. Nah, Pak Yohanes ini bisa bermain semua alat musik ya. Menurut ceritanya Pak Gembalanya ya, nanti bisa kenalan dengan Pak Didi ya. Bahkan IT, multimedia, musik pokoknya semua, makanya kerjanya umum ya. Jadi makanya ya kita bersyukur Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang luar biasa untuk kita semua. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi doa saya setiap saat itu ya, untuk gereja ini saya selalu berdoa apa? Tuhan, kirimkan gereja ini ya, jemaat-jemaat yang pintar ya, supaya bisa mendukung pelayanan ini, bisa mendukung pekerjaan Injil, supaya Bapak Ibu Saudara ya, semakin pelayanan kita baik, semakin banyak orang datang ke tempat ini dan mereka bisa mendengar Injil. Tidak hanya tempatnya yang diperbaiki, tapi juga pelayanannya, orang-orangnya yang melayani. Amin. Ya, karena gereja bukan soal gedung. Itu yang sebenarnya yang kedua ketiga Bapak Ibu Saudara. Gereja itu adalah soal persekutuan orang-orang percaya, pujian penyembahan, firman yang diberitakan. Amin. Ya. Jadi kalau gerejanya gedungnya bagus tapi ya pelayanannya tidak maksimal ya, kita mungkin juga akan sulit menikmati kebaikan Tuhan dengan tempat yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara kepada firman Tuhan. Ya. Saya sampaikan di tengah-tengah situasi yang seperti ini ya. Barusan saja ada satu perusahaan yang besar mem-PHK ribuan karyawannya ya, semua panik dan kacau. Tiba-tiba kemarin saya membaca ada berita yang berseliweran, si ini akan menjadi perusahaan yang berikutnya. Waduh Bapak Ibu Saudara, dan orang-orang mulai panik, kacau, khawatir. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di hari-hari terakhir ini kita perlu memperkuat diri kita untuk mendengar, berakar di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, bukan mencari tahu bisnis mana yang bagus, bisnis mana yang tidak bagus, bisnis mana yang boleh kita kerjakan, mana yang tidak boleh. Tetapi perbanyak Anda mendengar firman. Kita tidak berbicara carilah dahulu kerajaan Allah ya. Karena itu di Matius, kalau Anda buka di Lukas ya, biasanya kan 4 Injil ini mengutip kejadian yang sama. Nah, Matius pasal 6 ini ternyata ditulis di Lukas juga. Saya tidak siapkan di sini. Kalau Matius menuliskan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berbicara firman Tuhan, ibadah Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya. Nah, banyak pengkhotbah mengutip ayat ini aja Bapak Ibu Saudara, tapi mereka lupa bahwa di Injil Lukas menuliskan lebih baik lagi. Lukas menuliskan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Lalu ayat yang berikutnya Lukas menuliskan apa? Tetapi berbahagialah kamu hai kawanan kecil, karena Bapamu yang di surga telah memberikan kerajaan itu kepadamu. Amin. Kalau telah memberikan itu sudah atau belum Bapak Ibu Saudara? Sudah ya, kasih selamat kiri kananmu, katakan selamat, kamu sudah memiliki kerajaan itu. Ya, artinya apa? Bapak Ibu Saudara, beritahu lagi, selamat, kamu akan menikmati penambahan dari Tuhan. Semuanya akan ditambah-tambahkan. Amin. Tuhan tidak menghendaki umat-umatnya hidup kekurangan di bumi ini. Tuhan menghendaki umatnya hidup berkecukupan, malah berkelimpahan, supaya oleh umat-umat Tuhan di dunia ini banyak orang melihat kemuliaan Tuhan karena berkat-berkat yang kita salurkan kepada mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena kalau hari ini ada di antara kita atau yang menyaksikan tayangan ini, Anda rasanya hidup masih di dalam kekurangan, keterbatasan, kesulitan, ketidakmampuan, kelemahan. Saya beritahukan ada kabar baik. Tuhan tidak menghendaki Anda hidup di dalam hal-hal seperti itu. Tuhan mau Anda hidup berkecukupan,
bahkan berkelimpahan. Amin. Karena itu caranya bagaimana Pak? Caranya adalah dengarkan firman lebih banyak. Firman itu akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, yang mustahil itu terjadi dalam hidup kita yang percaya. Amin. Mari kita lihat tema firman Tuhan pagi hari ini adalah perumpamaan seorang penabur. Katakan perumpamaan seorang penabur. Ya, kita baca ayat Matius 13 ayat yang ketiga. Bersama-sama jemaat 2-3. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Sama-sama. Lalu 2-3 jemaat. Ada enggak? Ketutupan. Ayo 2-3. Lalu saya baca yang di sini. Sorry. Yuk, yang di tempat kami ini slide berikutnya. Ya, ketahuan akhirnya ya. Jadi pendetanya punya kerpean. Ini slide berikutnya. Nah, saya baca kalimat berikutnya ya. Yuk kita baca 2-3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Bapak Ibu Saudara ya. Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Dan ini berbicara tentang firman Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang berikutnya ayat yang keempat. Sama-sama. Nah ini yang saya baca tadi ya. Berikutnya kan. Ya 2-3. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis ya. Jadi benih itu Bapak Ibu Saudara tidak memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Begitu ditebar dia langsung dimakan oleh burung ya Bapak Ibu Saudara. Dan sampai habis ya, enggak ada sisa. Ayat yang berikutnya ayat kelima 2-3. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Berikutnya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Terakhir berikutnya 2-3. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang penabur ini adalah perumpamaan tentang firman ya, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ya kalau Anda baca satu pasal itu perikopnya menceritakan tentang perumpamaan kerajaan surga. Nah Bapak Ibu Saudara, kerajaan surga itu ternyata adalah firman. Katakan bersama-sama firman ya. Lebih tepatnya firman Kristus. Karena Roma berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Katakan firman Kristus Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita mesti tegas di sini Bapak Ibu, ada banyak firman yang disampaikan di sekitar kita. Baik melalui radio, melalui YouTube, melalui Instagram ya, sekarang firman bertebaran. Tetapi Alkitab mencatat tidak semua firman yang bisa kita dengarkan. Yang boleh kita dengarkan adalah firman Kristus ya. Loh Pak, apa bedanya firman yang lain dengan firman Kristus? Bapak Ibu Saudara, firman Kristus adalah firman yang menekankan Yesus dan pekerjaannya yang sudah selesai di atas kayu salib. Selama firman itu menitik beratkan perbuatan kita, firman Tuhan itu menekankan perbuatan kita. Contohnya ya, kalau Anda mau diberkati, Anda mesti mengampuni. Kalau Anda mau dipulihkan, Anda mesti. Kalau Anda mau ini, Anda mesti, Anda mesti, Anda mesti. Poinnya kemana? Yesus atau kepada Anda? Hah? Anda Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda melihat firman yang demikian, cepat-cepat di scroll, cepat-cepat diganti aja. Dengarkan firman yang berkata seperti ini. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mau Anda dipulihkan. Tuhan sayang sama Anda, Tuhan mau Anda diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah itu poinnya kemana? Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Kristus adalah firman yang menekankan Yesus sebagai sumber pusat dari pemberitaannya dan juga pekerjaannya yang sudah selesai. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak sekali orang-orang percaya mereka imannya rontok di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Karena mereka salah mendengarkan firman. Karena Alkitab berkata iman hanya timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya.
Kita mesti jelas di sini Bapak Ibu Saudara, supaya Anda tidak terombang-ambing. Tidak semua firman baik, sekalipun firman itu bisa membuat Anda menangis. Firman itu bisa membuat Anda berderai air mata. Firman Tuhan itu bisa membuat Anda sadar. Tapi kalau firman itu tidak berpusat kepada Yesus, maka kesadaran Anda, perubahan hidup Anda itu akan berpusat kepada usaha diri sendiri. Perhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Anda mau dipulihkan, Anda pasti bertobat, tinggalkan hidup Anda yang lama, perbanyak untuk beribadah, sumbang lebih banyak untuk gereja, pekerjaan Tuhan. Waduh Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda bisa melakukan itu berarti Anda sudah melakukan apa yang tadi ditekankan. Anda berubah, meninggalkan ya, Anda kasih persembahan buat gereja, Anda melakukan hal-hal yang baik. Ya. Tetapi pertanyaannya, adakah manusia yang bisa melakukan perbuatan baik ya? Poinnya ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, adakah manusia atau seseorang yang bisa melakukan pekerjaan baik? Banyak. Betul Bapak Ibu Saudara? Banyak, katakan banyak ya. Nah, hukum Taurat tidak hanya mengajarkan orang berbuat baik, tapi hukum Taurat ya, spiritnya sekalipun eranya sudah berlalu ya. Kemarin waktu pentabisan Pastor Dili, pendetanya juga mengutip, kita sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, itu era perjanjian lama, kita hidup di bawah perjanjian anugerah. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi spiritnya masih tahu dari mana? Dari firman-firman yang diberitakan Bapak Ibu Saudara, nuntut. Nah pertanyaannya yang kedua, hukum Taurat itu tidak pernah selesai. Kalau ada seseorang yang bisa berbuat baik dan banyak, hukum Taurat berkata, bisa enggak kamu sempurna? Ya, berbuat baik dalam semua hal. Ada yang bisa? Mungkin ada, tapi tidak sebanyak yang pertama tadi. Betul Bapak Ibu Saudara? Betul? Pertanyaan yang pertama, adakah orang yang bisa berbuat baik? Banyak Pak, enggak cuma ada, banyak. Karena semua agama mengajarkan manusia untuk berbuat baik. Banyak. Tapi pertanyaan yang kedua, adakah orang yang bisa berbuat baik dengan sempurna? Nah ini. Tidak sebanyak yang pertama. Yang ketiga, hukum Taurat belum selesai. Adakah orang yang bisa berbuat baik dengan sempurna dan konsisten setiap saat? Ada? Enggak ada. Tidak ada. Kalau ada, Yesus tidak perlu turun ke dunia ini. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Karena itu, mengapa orang lebih suka memberitakan firman yang tidak berpusat kepada Yesus? Karena tidak ada satupun manusia yang layak dijadikan contoh di mimbar untuk menjadi model bagi jemaat untuk bisa hidup mengikutinya. Selain Yesus Kristus yang telah turun ke dunia menjadi manusia, yang sesungguhnya dia adalah Tuhan, yang dia telah menyerahkan nyawanya supaya oleh kematiannya kita semua menerima kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara, kita berikan tepuk tangan. Inilah kabar baik, inilah Injil. Semua manusia telah gagal, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, semua manusia memerlukan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Banyak hamba Tuhan berkata, oh itu khotbah yang dasar Pak, khotbah yang awal-awal kekristenan lahir baru Pak. Kita nggak perlu khotbah itu hari-hari ini, kita perlu khotbah yang lebih keras. Pertobatan. Salib, pikul salib, penyangkalan diri. Bapak Ibu Saudara, kalau itu bersumber dari kekuatan kita, enggak ada yang bisa. Tapi kalau Yesus yang mengerjakannya, tidak ada kata tidak bisa. Karena kita tidak menyadari Yesus akan melakukannya untuk kita, amin. Sampai Paulus yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, Paulus melakukan yang namanya penyangkalan diri. Paulus berkata apa? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Hidupku yang aku hidupi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena apa? Karena pekerjaan Injil Bapak Ibu Saudara. Bukan karena pemberitaan firman, pikul salib dan lain-lain. Karena Injil. Saya percaya orang-orang akan puncak bisa berkata seperti Paulus. Justru karena kasih karunia Tuhan, aku akan bekerja lebih keras dari orang-orang yang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita
untuk kita bekerja, beraktivitas, melakukan lebih daripada dunia ini. Karena kasih karunia adalah kekuatan yang melampaui kekuatan di dalam dunia ini. Orang-orang yang hidupnya dikuasai kasih karunia, dia nggak pusing Bapak Ibu Saudara mau digaji kecil, mau tidak digaji, mau digaji banyak. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan saya kaya, usaha tidak akan menambahinya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Orang-orang yang dikuasai firman, yang dikuasai kasih karunia, dia nggak perlu takut dengan keadaannya Bapak Ibu Saudara. Sebab dia tahu sumbernya dia adalah Yesus Kristus. Amin. Dia tidak takut terputus dengan hubungan-hubungan yang ada di dunia ini. Dia hanya konsen dengan hubungannya kepada surga. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Amin. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Hari ini bukan soal dapat uang banyak atau sedikit. Hari ini dengarkan firman lebih banyak. Jangan dikit-dikit. Amin. Ayo senggol kiri kanan, ojo sitik-sitik ya. Ojo golek duit akeh-akeh, dengar firman akeh-akeh. Nah, ojo kualik, golek duit akeh-akeh, dengar firman titik-titik wae ya. Jangan. Firman mesti diutamakan, diprioritaskan. Amin. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari capjai, puyung hai. Bukan Bapak Ibu Saudara ya. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kata hidup di sini bukan di letterlek seperti orang hidup berjalan. Karena waktu Adam dan Hawa Tuhan bilang kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat maka kamu akan mati. Toh mereka tidak mati, tapi yang mati apa? Jiwanya. Dan kalau Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari perkataan firman yang keluar dari mulut Allah, itu bukan tiba-tiba gak boleh makan roti Bapak Ibu Saudara. Itu artinya tentang kehidupan jiwamu, rohmu. Amin. Sehingga ketika bisnismu sepi, jiwamu tidak tergoncang. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika bisnismu sepi, jiwamu tetap bersuka cita. Karena apa? Karena firman itu memberikan makan rohmu, memberikan makan jiwamu, memberikan makan pikiranmu. Ketika Anda sakit, Anda mendapatkan diagnosa dokter, Anda tidak tergoncang, Anda tidak lemah. Karena roh Anda kuat, diberi makan firman setiap saat. Amin. Bukan kalau Anda enggak makan firman, Anda langsung lemes seperti orang puasa 3 hari. Enggak Bapak Ibu Saudara, bukan artinya seperti itu. Kematian dan kehidupan oleh firman Tuhan bukan seperti itu. Tapi berbicara tentang inner man kita, manusia roh kita. Hari ini kita perlu membangun. Ya, bukan membangun, dibangun oleh firman manusia roh kita. Amin. Perbanyak makan firman. Ya. Nah Bapak Ibu saya akan membacakan apa maksud dari perumpamaan ini. Yesus memberitahukan Bapak Ibu Saudara ya. Yesus berkata, setiap kali Yesus memberitahukan sesuatu dalam perumpamaan, Yesus memberitahukan bahwa itu diberitahukan kepada orang-orang yang belum percaya. Ya. Orang-orang yang tidak percaya. Tetapi karena Yesus menjelaskan perumpamaan ini, maka firman ini juga ditujukan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang percaya. Yesus menjelaskan benih yang ditabur di tepi jalan Bapak Ibu Saudara itu berbicara tentang, perhatikan, orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi orang itu tidak mengerti. Katakan tidak mengerti Bapak Ibu Saudara. Ya. Lalu datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ya, jadi burung itu berbicara si jahat yang memakan benih-benih firman itu. Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, orang yang demikian adalah orang yang dengar firman tapi dia nggak ngerti apa yang dimaksudkan firman itu. Makanya Bapak Ibu, Anda perlu mengerti firman yang disampaikan. Amin. Berdoalah Tuhan, biarkan saya bisa mengerti. Wahyukan Tuhan, revelation Tuhan, ya, supaya saya dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di hari ini ketika saya duduk. Makanya kenapa lebih baik Anda datang ke gereja untuk dengar firman, sekalipun ada ibadah online, ada firman online, tapi kalau Anda dengar online, Anda akan sulit ngerti Bapak Ibu Saudara. 1-2 menit Anda dengarkan, tiba-tiba anak ngomong, "Pih, mih, susu, kompor, air, macam-macam banyak gangguannya." Tapi kalau Anda duduk di tempat ini, Anda bisa fokus mendengarkan firman. Amin. Ya, makanya jangan sampai sudah dibela-belani datang ke gereja,
pelayan-pelayan Tuhannya sudah siap-siap sedemikian rupa, Anda malah WA-an, gitu. Tapi kalau Anda baca firman nggak apa-apa di HP, ya. Biarkan kita rehat 1,5 jam saja. Makanya ibadah kita kan maksimal 1,5 jam, ya. Bapak Ibu Saudara, meleset dikit lah, nggak sampai 3 jam. Atau ada yang usul mau 3 jam? Biar lebih mudeng Pak firmannya, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu yang berikutnya, ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Loh, kok ini ya? Yang tadi. Terus lanjut lagi. Kok mundur? Lanjut, bukan mundur ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, lanjut lagi. Terus. Lagi. Nah, ayat 20. Nah, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang orang yang mendengar firman itu cepat-cepat menerimanya, yes amin Bapak Ibu Saudara, dengan gembira, tetapi ia tidak berakar. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Kembali ke ayat yang ke-19, tapi jangan diklik ya. Bahwa karena orang itu tidak mengerti. Dia tidak mengerti, dia cuma euforia sesaat. Amin, yes. Tapi dia nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Sehingga ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad Bapak Ibu Saudara, ya. Itu orang-orang yang benihnya ditabur di berbatu-batu. Yang berikutnya ayat 22, yang di semak-semak duri. Ya. Tinggal diklik kanan mungkin. Oh, bukan ini. Lanjut lagi, Ken. Sebentar ya Bapak Ibu Saudara ya. Kok mundur lagi? No, bukan itu. Hah? Apa? Dua-dua nggak ada ya? Oh ya, berarti yang sebentar, kembali ke yang berbatu-batu ya. Nah, ayat yang kedua-dua tentang tanah yang bersemak. Nah, Bapak Ibu Saudara ya. Semak duri ini berbicara tentang ketakutan, kekhawatiran. Jadi orang yang mendengar firman, Bapak Ibu Saudara, lalu tiba-tiba muncullah ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran, maka firman itu segera terhimpit dan tidak bekerja dalam hidup orang itu. Nah, yang terakhir berbicara tentang firman yang ditaburkan, benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Ya, katakan sama-sama subur, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya dengan iman semua jemaat di sini Anda adalah tanah yang subur. Amin. Ya. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Firman atau benih yang ditaburkan di tanah yang subur ini dikatakan ya, orang yang mendengar firman lalu dia mengerti. Katakan mengerti. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, luar biasa sekali. Orang yang mendengar firman lalu dia mengerti. Sehingga orang-orang yang demikian diibaratkan oleh Tuhan Yesus tanah yang subur. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar firman, kalau kita nggak mengerti, langsung tanya setelah ibadah kepada yang berkhotbah. Tanya, Pak ini tadi maksudnya apa? Ya, atau renungkan lagi, baca ulang di rumah. Makanya di awal tahun ini kita berikan Bapak Ibu Saudara. Nah, saya luar biasa sekali lihat Ibu Titik ya. Notesnya dipakai sampai sudah lecek-lecek ya, isinya catatan firman ya. Nah, Anda perlu mendengar ulang ya, dibaca ulang Bapak Ibu Saudara supaya bisa mengerti. Ya, biasanya tanda-tanda orang yang mengerti firman, dia suka menceritakan gitu. Kayak orang makan ya Bapak Ibu Saudara. Dia makan enak itu, terus dia viralkan, dia ceritakan. Oh, di sana loh. Di dekatnya Gapura Blok B ada babi enak.
ya, babi enak. Babinya Bu Joko ya, karena makan enak Bapak Ibu Saudara. Saya mau cerita sedikit tapi ini Bu Joko ini babinya resepnya dari, ternyata waktu saya ajak Pastor Yanuar makan babi Bapak Ibu Saudara ya. Ya, tapi semua babi enak. Ini cuma cerita ini Bu Joko ya. Babinya ini ternyata resep suaminya itu belajar, kan Pak Yanuar bilang, oh di Surabaya itu ada 2 koki terkenal ya, yang belajar langsung dari chef Tiongkok. Nah, chef Tiongkok ini nggak punya anak, lalu resepnya diturunkan kepada 2 pegawainya. Yang satu dapat resep masakan-masakan Chinese seperti capcay, puyungnya dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, yang satu ini dikasih resep khusus babi, ya, perbabian. Nah, yang satu ini akhirnya membuka restoran babi di Surabaya dan itu terkenal. Nah, ternyata suaminya Bu Joko ini belajar langsung sama muridnya ini, ya, sehingga caranya manggang dan lain-lain yang ngikuti caranya ini. Sehingga kalau mau merasakan babi dari sana, ya ini babinya Bu Joko yang saya dengar ya, luar biasa. Ya, Bu Joko tepuk tangan ya, disituan. Luar biasa ya, coba boleh, ya harganya nggak mahal juga Bapak Ibu saudara. Ya, babi, ya, enak. Nah Bapak Ibu saudara, orang-orang yang mendengar firman dan mengerti ya, kayak orang makan tadi, dia mengunyah, dia merasakan, dia ngerti, oh ternyata resepnya dari ini, dari ini, dari ini, semakin yakin dia. Oh ternyata benar nih, makanannya luar biasa, enggak sembarangan nih. Dia akan cerita ke orang-orang, kalau kamu mau makan ini kesini, kesini, kesini. Tahu Bapak Ibu saudara. Nah Bapak Ibu, jadi hari-hari ini yang perlu kita lakukan, yang perlu kita perhatikan adalah Anda tidak hanya sekedar mendengar, tapi Anda harus mengerti apa yang firman Tuhan, yang mengerti tentang firman yang Anda dengar. Amin. Ya. Jadi kalau Anda mengerti, biasanya Anda akan suka menceritakan, suka membahasnya. Ya. Nah makanya kalau Anda datang ke sini Bapak Ibu saudara, selalu yang kita bahas ya dengan saya, Pak Didi, ya, selalu firman. Mau ngomong apapun kembalinya firman, ya. Saya suka firman. Saya cinta firman. Makanya kalau saya ketemu orang, mulut saya ngomong tentang firman. Firman Kristus tentunya. Saya selalu ngomong tentang firman Kristus. Bapak Ibu. Kalau orang yang beragama lain, saya akan ngomong tentang hal-hal yang positif, yang baik. Karena firman dalam hidup saya menjadikan perkataan-perkataan saya positif. Ya. Bapak Ibu saudara, biarkan firman itu bekerja dalam hidup kita. Amin. Nah, saya senang sekali. Saya kan gak cuma mengamati jemaat. Saya memperhatikan pertumbuhan kehidupan rohani istri saya. Dia selalu bilang gini, saya itu bukan tipikal orang yang suka baca, tapi suka dengar. Makanya ceritain aja kok. Jadi saya suka cerita firman sama dia. Dapat ini tak ceritakan, dapat ini tak ceritakan. Jadi waktu saya kirim renungan Joseph Prince, ya, tak tanya sudah dibaca belum, ya Bapak Ibu saudara. Ya, pokoknya kalau dia pas di kamar saya putarkan khotbah tentang kasih karunia, ya khotbah kita. Kalian main game, saya putar khotbahnya gereja kita, wes muter terus sampai sore Bapak Ibu saudara ya. Nah, terus terakhir kemarin istri saya itu beberapa minggu ini cerita, saya tadi dengar khotbahnya ini, bagus dia cerita. Ternyata gini. Hal yang belum pernah dia lakukan. Dia cerita tentang firman itu. Kemarin dia cerita lagi. Saya juga dengar ya, firmannya ini. Ternyata kita harus gini ya, tentang kasih karunia juga. Dalam hati saya puji Tuhan ya. Dia mulai mengerti firman. Saya katakan, nah ini loh nih, orang kalau mengerti firman, mulutnya pasti mulai cerita. Ya. Nah Bapak Ibu saudara, lah kalau belum ngerti gimana Pak? Ya, jangan terintimidasi Bapak Ibu saudara. Dengarkan lebih banyak lagi. Amin. Sampai Anda mengerti. Ya. Wong kita hamba Tuhan Bapak Ibu saudara. Khotbah topik yang sama itu kalau diulang kita selalu dapat hal yang baru. Ya. Nah, dengarkan firman. Nah, Bapak Ibu saudara, kata mengerti di sini ya itu ditulis dalam bahasa aslinya, kalau diterjemahkan bahasa Inggris itu sebagai put together. Ya, membawa bersama-sama.
Apa yang tidak pernah Anda bisa tinggalkan dalam hidup Anda sekarang ini? Apa Bapak Ibu Saudara? Istri atau anak atau HP? Ayo yang senyum-senyum. Istri, anak, suami atau HP? Lebih bingung ketinggalan istri, suami atau HP? Ayo. Lebih bingung kehabisan beras atau kehabisan kuota? Ya kan? Sampai ada orang bilang sekarang itu lebih rela orang gak punya beras ketimbang gak punya kuota, Bapak Ibu Saudara. Waduh, luar biasa. Nah, kata mengerti itu ditulis dengan kata-kata put together, membawa bersama-sama. Ibarat HP, Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang gak bisa lagi ibarat istri atau suami ya. Lebih banyak HP, tapi saya berdoa semua di tempat ini Anda menikmati pernikahan yang berbahagia. Amin. Ya. Doakan ya, sebenarnya saya itu sudah dari beberapa tahun yang lampau, sudah lama sekali sampai hari ini belum terwujud ya. Keinginan saya adalah membuat retreat pasutri ya, tapi belum pernah terwujud. Ya, dulu saya ada di sebuah gereja yang melahirkan sebuah pelayanan tentang pernikahan ya. Dan sekarang pelayanan itu memberkati banyak gereja, tetapi yang sangat disayangkan karena belum full kasih karunia sehingga ada materi-materi yang mixing ya. Nah, saya ingin kita bisa membuat satu retreat pasutri yang benar-benar materinya itu adalah full murni kasih karunia ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita doakan ya. Dan saya berharap kalau nanti ada semua pasutri harus ikut. Amin ya. Anak-anaknya nanti pokoknya ada guru-guru AKM yang kita mungkin undang dari luar supaya guru-guru AKM-nya juga bisa ikut suami istri. Ya, anak-anak dilayani sendiri, suami istri fokus untuk retreat pasutri. Yang ibu-ibu tunggal juga boleh, bapak-bapak tunggal juga boleh, ya, karena suami atau istri kita adalah Yesus itu sendiri. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata mengerti adalah put together atau berjalan bersama-sama, membawa kemana-mana seperti yang dialami istri saya, dimanapun dia suka ngomong firman. Memperkatakan firman ya, ini baru sama saya, mungkin kalau sama orang lain takut masih belum berani ya. Nah, selalu memperkatakan, makanya ketika saya ketemu jemaat, kalau jemaat itu masih sulit ngomong tentang firman, yang dibahas yang lain-lain ya saya baru ngerti, oh ini belum mengerti, belum mendapatkan pewahyuan. Kalau sudah punya pewahyuan dia akan cerita, waduh Pak luar biasa. Kemarin Pak Christian jemaat kita yang baru itu posting story WA ya, ini Pak Christian ada di belakang, biasanya duduk sebelah kanan, ini pindah-pindah nggak apa-apa zigzag ya Pak ya, nyaman. Nah, storynya adalah Abraham, lalu dia kasih jempol atau apa. Saya ngerti, oh Pak Christian nangkep ini, ngerti firman yang disampaikan. Dia posting Abraham jadi Abraham, ya memperkatakan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara ya. Mengerti itu adalah membawa bersama-sama. Dimanapun Anda berada direnungkan. Oh firmannya Pak Yakub kemarin. Saya renungkan Bapak Ibu Saudara. Ketika Pak Yakub ngomong bukan saja tidak pernah gagal. Tapi tidak bisa gagal. Makanya Anda tahu kalau saya ngomong sekarang. Saya nggak ngomong judulnya tidak pernah gagal. Tidak bisa gagal. Saya renungkan khotbahnya Pak Yakub. Saya dengarkan setelah ibadah. Saya ulang lagi. Ya Bapak Ibu Saudara. Dengarkan. Sampai kita ngerti. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya orang yang ngerti firman, ya kembali ke slide yang tentang berbuah banyak. Nah, coba bisa tolong sebelumnya ya, sebelumnya. Nah ini, orang yang ngerti firman, Bapak Ibu sudah perhatikan. Dalam hidupnya dia akan mengalami satu progres yang namanya berbuah 100 kali lipat. Amin. Siapa yang mau berbuah 100 kali lipat? Semua kita mau, amin. Ya. Caranya gimana Pak? Gampang, Bapak Ibu Saudara. Katakan gampang, gratis. Nah, apa? Dengarkan firman Kristus lebih banyak loh. Itu enggak bayar Bapak Ibu Saudara, itu gratis. Ya. Karena ketika Anda mengerti firman, ya, maka Anda akan mengalami berbuah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Intinya apa? Pokoknya berbuah. Amin. Pasti berbuah. Kalau Anda ngerti. Makanya Bapak Ibu Saudara di hari-hari terakhir ini. Perbanyaklah dengar firman Kristus dan renungkanlah sampai kita mengerti.
Put together, di kantor dengar firman, di mobil dengar firman. Kalau enggak dengar firman, taruh firman di mobil Anda supaya setiap kali Anda nyetir, ya, Anda bisa melihat ayat, Anda perkatakan, ya. Kalau di motor jangan, Bapak Ibu Saudara, di sepedonya bisa kasih ayat. Nah, ayat kecil yang menolong Anda untuk mengingatkan, misalnya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jangan stikernya motul, ini jangan, stikernya ayat, ya. Yesus mengasihiku, ya, aku tidak takut dan khawatir. Taruh di sepedo setiap kali Anda nyetir, lihat bensin, ya, lihatnya ayat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kamar pasang ayat supaya Anda mengerti. Put together, dimanapun Anda ada, hati Anda itu haus dengan firman. Amin, Bapak Ibu, ya. Dan Anda akan menyaksikan firman tidak pernah berdusta. Orang-orang yang ngerti firman, hidupnya akan progres dengan cepat. Pasti Bapak Ibu Saudara. Gereja ini ngerti firman Bapak Ibu Saudara. Dari mana? Dari pendeta-pendetanya. Ada Pak Yakub, saya Pak Didi. Kita ngerti firman. Kita melangkah di dalam firman. Dan akhirnya gereja ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tidak hanya fisiknya, tapi juga keuangannya, tapi juga kualitas jemaatnya. Semuanya diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Ya. Enggak perlu kita tarik-tarik orang, enggak perlu kita woro-woro. Sampaikan firman Kristus, Tuhan yang akan bekerja. Alkitab berkata, di setiap tempat di mana Yesus ditinggikan, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa itu akan datang ke tempat itu. Amin. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang mengerti, ya, mengerti firman atau put together, saya punya satu kisah yang menarik. Nah, saya minta tolong dilanjutkan ayatnya. Ini yang saya mau bagikan. Tentang Yakub, Bapak Ibu Saudara. Katakan sama-sama Yakub. Ya, kebetulan ya kita punya rohaniawan Bapak Pendeta Yakub. Ya, ini tentang Yakub. Yakub ini adalah orang yang put together dengan firman. Dari mana taunya? Mari kita lihat. Tentang Yakub. Ya, lanjut lagi. Nah, Kejadian 28 ayat 10 dan 11. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Bapak Ibu Saudara, Yakub ini sedang melakukan pelarian, menghindari siapa saudaraku? Kakaknya Esau. Kakaknya Esau marah sekali karena hak kesulungannya ini direbut oleh Yakub dengan cara yang tidak benar. Yakub dan mamanya menipu, ya, ayahnya. Sehingga warisan atau hak kesulungan yang harusnya jatuh kepada anak pertama yang namanya Esau justru jatuh kepada Yakub. Dan waktu Esau datang kepada ayahnya Ishak, dia ngomong, ayah, berikan hak kesulungan itu kepadaku. Ayahnya bilang, loh, karena waktu itu Esau sudah tua, matanya nggak bisa lihat. Ayahnya kaget, loh tadi siapa yang tak doakan? Lalu mengertilah, ternyata yang datang bukan Esau tapi Yakub. Waktu itu Esau marah sekali, dia cari Yakub, dia mau bunuh Yakub, sehingga Yakub lari. Nah ini, ya ini maaf Pak Yakub, ini namanya Yakub kita. Ya. Nah, Yakub berangkat ke Beersheba dan pergi ke Haran. Lalu ia sampai di suatu tempat, perhatikan, dan Yakub bermalam di situ. Katakan bermalam, Bapak Ibu Saudara. Dia beristirahat di situ, ya. Karena matahari telah terbenam. Lalu ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya batu itu sebagai apa saudaraku? Alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Dia beristirahat di situ. Berikutnya ayat 12. Maka bermimpilah dia di bumi, dalam mimpinya Yakub, dia melihat ada sebuah tangga yang menghubungkan antara langit dengan bumi. Dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Dari bumi, dari surga ke bumi, bumi ke surga. Naik turun. Bapak Ibu Saudara, waktu Ishak belum beristirahat. Di tempat yang sama, Ishak tidak melihat mimpi itu. Tapi ketika Ishak tidur, dia rest. Di tempat yang sama dia melihat ada malaikat Tuhan yang turun naik dari surga ke bumi. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini jangan suka melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Amin.
Rest. Tutup mata kita terhadap kenyataan, buka mata kita kepada firman. Amin. Maka kita akan melihat apa yang Yakub lihat. Kita akan melihat surga terus bekerja untuk kita di hari-hari ini. Amin. Sekalipun Anda melihatnya kosong, gersang, nggak ada apa-apanya. Tapi waktu Anda tutup mata, Anda berdoa, Anda bersyukur, Anda menyembah. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Waktu toko sepi, waktu omset menurun, waktu semua usaha Anda tidak menghasilkan, Anda berkata, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Maka Anda akan melihat ada tangga yang terbangun dari surga ke bumi. Surga selalu menyertai Anda, menolong Anda. Amin. Waktu sakit penyakit mulai kambuh, katakan, Tuhan, aku percaya oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Amin. Tutup mata. Jangan lihat kenyataan-kenyataan yang menghimpit atau menekan hidup kita. Tutup mata Bapak Ibu Saudara. Buka mata hanya kepada firman. Amin. Ya. Nah, ayat 13. Sebentar. Ya, ayat 12 dulu. Lalu ia melihat ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit dan bawahnya sampai ke bumi. Dan malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Perhatikan ketika Yakub beristirahat dan memejamkan mata. Berikutnya, lalu Tuhan berfirman seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Amin saudaraku. Katakan sama-sama, katanya diganti nama kita masing-masing. 2, 3. Berdirilah Tuhan di samping Vincent. Sekali lagi lebih keras. Berdirilah Tuhan di samping Vincent. Amin. Kalau hari ini Anda sulit melihat Tuhan, Anda sulit merasakan Tuhan karena beratnya tekanan kehidupan yang sedang Anda hadapi. Tutup mata sejenak. Sembah Dia. Baca firman-Nya. Katakan, ku terhubung denganmu. Waktu Anda tutup mata. Kalau nyetir ya jangan Bapak Ibu Saudara, bahaya ya. Maka Anda akan merasakan hadirat Tuhan. Dan Anda bisa berkata, God in my side. God on my side. Amin. Tuhan bersama-sama aku. Kalau Tuhan di pihak kita. Lanjutkan kalimatnya apa? Siapakah lawanku? Katakan, tidak ada. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena Tuhan ada di pihakku, ada di sampingku, siapakah lawanku? Tidak ada. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, pedang, aniaya, peperangan? Tidak ada satupun itu yang bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Amin. Saya percaya biarpun hujan deras, hujan angin, hujan badai. Semua jemaat GPM yang dikuasai oleh kasih Tuhan. Anda akan datang ibadah. Amin. Amin toh? Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan. Biarpun kerja seharian sampai sore. Ya, belum mandi, langsung datang ke tempat ini nyanyi. Ya, aku diberkati ya ini Bu Elsa. Ya, teman-teman yang lain kalau WL saya mesti perhatikan. Bukan saya melihat Bapak Ibu Saudara, saya itu ngamatin ya. Kadang Bu Elsa saya tanya, Bu, belum pulang ya? Aduh, belum. Ya, dari kerja langsung latihan musik bersama Pak Peter ya, Bapak Ibu. Kalau saya ngelatihan Pak Peter kan bahaya. Nanti Pak Peter, ini Pak pendetanya bahaya ini ya. Nah, saya amati, ada yang belum pulang kerja sudah latihan musik di sini. Saya selalu berdoa, semua jeripayah, jemaat dan semua yang melayani, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan di samping Yakub dan berfirman, ini firman-Nya juga untuk kita. Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek kita semua. Amin. Galatia berkata Abraham adalah apa saudaraku? Leluhur jasmani kita, berarti nenek kita. Loh, Abraham kok nenek ya? Iya, tapi ini nenek loh. Nah, nanti kita pelajari ya, kok Abraham disebut nenek ya. Dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini, perhatikan, tanah tempat Anda tidur jemaat, tanah tempat bisnismu diadakan, tanah tempat Anda bekerja, kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Amin. Berikutnya,
Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan memperluas bisnismu, memperluas pengaruhmu, memperluas kekuasaanmu, memperluas apapun. Pengaruh hidupmu semuanya akan diperluas. Amin. Tuhan yang memperluas. Susah payah kita tidak akan pernah menambahinya. Amin. Tuhan yang menyembuhkan, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Ya. Wes pokoknya Pak amin aja Pak, gak usah ditekoni pokoknya amin Pak dalam hati sudah. Ya. Saya kadang kalau dengarkan khotbah saya kok akeh amin 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 terus ya. Nah, Bapak Ibu Saudara. Engkau akan mengembang ke timur, barat, utara dan selatan dan olehmu, katakan olehku. Katakan olehku. Sebut nama oleh Vincent, nama Anda masing-masing. Ya, sekarang sebut nama orang-orang di samping kiri kananmu. Oleh Henry, oleh Celsa, oleh Pak Yakub, oleh Pak Peter, oleh Pak Didi. Serta keturunan Anda semua. Ayo katakan kalimat terakhir ini 2, 3. Semua kaum. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Bagaimana mungkin Tuhan akan menjadikan kita berkat kalau kita hidup dalam kekurangan? Artinya jawabannya sudah pasti Anda akan diberkati terlebih dahulu. Supaya oleh hidupmu semua orang di muka bumi ini diberkati. Amin. Berikutnya lanjut dengan cepat. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau. Katakan amin. Kemanapun engkau pergi. Amin. Ke Singapura, ke Australia, ke Kalimantan, ke Jawa, dari Jakarta, tinggal di Jawa Tengah, tinggal di Semarang. Ya Anyoy ya. Ini Anyoy calon istrinya Pak Didi, kita kasih tepuk tangan ya. Memang belum diperkenalkan, mungkin Pak Didi nanti punya waktu sendiri ya. Tuhan menyertai Anyoy, amin. Di Kalimantan ke Jakarta, dari Jakarta ke Semarang. Akan menjalani kehidupan yang baru menjadi istri dari Pastor Didi. Tuhan menyertai. Amin. Kalau Tuhan menyertai, lautan Tuhan belah. Amin. Kalau Tuhan menyertai, dapur perapian menjadi lantai dansa yang menyenangkan. Amin. Kalau Tuhan menyertai, singa yang lapar akan menjadi singa yang menurut. Amin saudaraku. Kalau Tuhan menyertai, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali. Katakan kembali. Kalau kita balik mati nanti kita akan kembali ke negeri kemana kita berasal. Amin. Mana? Surga. Dan siapa yang membawa kita kembali? Yesus. Saya percaya sekarang kalau kita mati di dalam Tuhan, Yesus yang akan gandeng kita. Nah, waktunya kamu istirahat selama-lamanya di surga. Menyenangkan Bapak Ibu? Menyenangkan. Engkau akan digandeng sama Yesus sendiri. Enak apa enak Bapak Ibu Saudara? Enak. Lalu kenapa kita takut mati? Mati adalah keuntungan, hidup memberi. Apa hidup? Mati adalah keuntungan, hidup ya menjadi berkat. Itu Paulus. Amin. Jangan takut mati. Juga jangan takut hidup. Amin. Jangan hidup setengah mati, mati setengah hidup. Enggak boleh. Hidup adalah hidup, mati adalah keuntungan. Amin. Hidup berarti Anda menjadi berkat bagi orang lain. Mati itu adalah keuntungan kita kembali ke rumah tempat kita berasal. Yes, amin. Karena itu kita tidak perlu takut mati. Atau apapun penyebab kematian. Sakit penyakit semuanya lewat. Karena kita tidak memiliki ketakutan tentang apapun juga. Amin. Dan kita percaya kalau kita sakit pun oleh bilu-bilu Yesus kita disembuhkan. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dan jahat ini. Di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat. Di tengah-tengah kerusakan moral yang semakin berat ini Bapak Ibu Saudara. Manusia mementingkan dirinya sendiri. Kasih kebanyakan orang bertambah dingin. Perhatikan, aku kata Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Dan melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bisa berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ini sudah semangat dan teriak-teriak ini Bapak Ibu ya. Katakan sama-sama kalimat kuning ini. Katakan sebab Tuhan tidak akan meninggalkan Vincent. Ganti nama Anda masing-masing. Dan Tuhan tetap melakukan apa yang Tuhan janjikan kepada
nama kita masing-masing. 2, 3. Sebab Tuhan tidak akan meninggalkan Vincent. Dan Tuhan tetap melakukan apa yang Tuhan janjikan kepada Vincent. Amin, saudaraku. Katakan firman ini. Tidak ada excuse di sini. Tidak ada kalau atau tapi. Kalau Tuhan sudah ngomong, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkannya. Amin. Dia berdaulat atas janjinya. Dia berdaulat atas perkataannya. Dia berdaulat atas firmannya. Sekali dia berfirman pasti terlaksana. Amin. Kalau dia berjanji, aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu pasti terjadi bagi kita. Berikutnya, tenang, sudah mau selesai. Nah, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah Yakub, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Saya berdoa hari ini ketika Anda pulang di rumah Anda masing-masing, Anda bisa berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Ada di kamar saya, ada di rumah saya, ada di ruang tamu saya, ada di mobil saya, ada di kantor saya. Amin. I feel God presence in this place. Tuhan ada di dapur saya. Tuhan ada di kitchen tempat saya melayani pelanggan saya. Amin. Apa yang Anda rasakan hari-hari ini? Apakah ketakutan, kekhawatiran, ataukah Tuhan hadir di tempat Anda? Aku merasakan Tuhan hadir di ranjangku. Ini tidak lain adalah rumah Tuhan, pintu gerbang surga. Rumah Anda, kantor Anda, tempat dimanapun Anda berdiri, itu adalah pintu gerbang surga di mana Tuhan terus menolong kita. Amin. Mari saya ajak pemusik maju ke depan. Slide terakhir. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu. Perhatikan. Yakub mengambil apa, saudaraku? Batu. Batu dipakai menjadi tidur kepalanya. Ya. Dan mendirikan batu itu, saudaraku, tugu. Dan menuangkan minyak ke atasnya. Tahu? Itu berbicara siapa? Yesus yang telah menjadi menara, diurapi, menjadi keselamatan bagi kita. Batu itu adalah Kristus, batu penjuru. Yakub tidur di atas batu. Dia meletakkan kepalanya, kata firman, di atas batu, di atas Yesus yang adalah firman yang hidup yang telah menjadi manusia. Hari ini jemaat, biarkan kita beristirahat di atas kebenaran firman. Amin. Tidur di atas firman. Rest di atas janji-janji Tuhan. Jangan lagi mau diombang-ambingkan oleh berita-berita, kabar-kabar yang terjadi di dunia ini. PHK massal, kekhawatiran, kecemasan tentang inflasi, tentang apapun. Harga emas yang terus melambung tinggi, itu menandakan ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Minggu ini emas mencapai harga tertinggi yang kesekian kali. Kita nggak ngerti Bapak Ibu Saudara, yang ngerti orang-orang yang pintar ini. Tapi itu baik buat kita, lebih baik kita bodoh bagi dunia. Tapi yang bodoh bagi dunia Tuhan akan pilih untuk mempermalukan apa yang pintar bagi dunia ini. Amin. Hari ini jangan dengarkan apa kata dunia. Taruhkan kepalamu di atas janji-janji Tuhan seperti Yakub. Put together bahwa firman itu dimanapun Anda berada. Karena firman itu tidak pernah gagal. Firman itu kebenaran. Dan kalau Anda meletakkan kepala kita, kepala itu adalah tempat di mana iblis menyerang kita. Paulus berkata, peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging. Tapi peperangan kita hari-hari ini itu ada di kepala kita. Seringkali iblis suka mengacau pikiran kita. Dengan hal-hal yang seringkali membuat kita cemas tentang sakit penyakit, keuangan, masa depan anak-anak, suami atau istri, pernikahan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di bulan ini kita memiliki komitmen, semangat yang baru untuk meletakkan kepala kita, pikiran kita ini hanya kepada janji-janji Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan katakan itu yang saya percayai. Amin. Sebab saya percaya apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terakhir untuk kita semua. Dia yang berjanji adalah setia. Janjinya pasti digenapi. Beristirahatlah di dalam Yesus, firman yang hidup.
batu penjuru kita yang akan menopang hidup kita menjadi kuat dan kokoh di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini. Mari kita bersyukur jemaat Tuhan. Pejamkan matamu. Rasakan hadirat Tuhan. Oh, sikirila manana masya. Sikirila lamatakara nalamasyara nalamasya. Namatakara lamasyara rabatakara lama. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di samping kita. Aku merasakan ini adalah tempat rumah Tuhan. Pintu gerbang surga. Serere lama syana lama yakana kara serere lama syana. Yaramata kara lama syana lama syana lama. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari semua sembah Tuhan, katakan Tuhan terima kasih. Buat firman-Mu hari ini. Aku percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Sebab apa yang Tuhan katakan pasti terjadi dalam hidupku. Haleluya. Oh, siara lama syana lama takara lama syerere. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Layakan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Tidak peduli sekelam apa hidup kami, seburuk apa kami hari ini, namun kasih-Mu melayakkan setiap kami yang ada hari ini. Kau menggenggam tangan. Terima kasih Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadi. Sekali lagi bersama-sama semua jemaat, mari kita berdiri, katakan. Hanya oleh kasih karunia-Mu aku diberikan kekuatan untuk hidup di dalam setiap firman dan kebenaran. Amin. Amin. Dia menyertai kita. Dia sayang sama kita. Amin. Mari yang percaya sama-sama angkat tanganmu dan katakan. Ku terhubung. Yes, benar Tuhan. Selalu melekat Tuhan. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasari hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi bersama-sama katakan, kasih-Mu Tuhan layakkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Melakukan yang Kau ingin. Rasakan kebaikan-Nya melimpah mengalir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau menggenggam tanganku. Amin. Bersama-sama katakan, ku terhubung denganmu. Hubung denganmu. Terima kasih Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasari hidupku yang berdaulat atas. Aku terhubung. Benar Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Firman-Mu itulah dasari hidupku yang berdaulat atas. Terhubung. Mari semua jemaat katakan sama-sama.
selalu. Percayalah hari ini engkau terhubung dengan surga. Engkau tidak sendirian. Tuhan ada di antaramu, di pihakmu. Sekali lagi bersama-sama jemaat dengan suara yang terbaik. Hubung selalu. Amin. Di hati firman-Mu itulah dasar kehidupan kami yang berdaulat. Bersama-sama katakan, mari angkat tanganmu bersama-sama semua jemaat. Rasakan Dia hadir di tempat ini. Percayalah Anda tidak sendirian. Tuhan menyertaimu. Tuhan bekerja untukmu. Tuhan memeliharamu. Amin. Tubuh yang berdaulat. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya sumber dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Selalu melekat. Terima kasih. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi bersama-sama jemaat yang percaya katakan, Firman-Mu itulah. Terima kasih Tuhan yang berdaulat atasku. Mari angkat kedua tanganmu. Semua jemaat di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang takut, cemas dan khawatir lagi. Pulanglah engkau semua dengan membawa damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Oleh hidupmu semua orang di muka bumi mendapat berkat. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberikan damai sejahtera-Nya, menjaga hati dan pikiran kita dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang telah diutus-Nya tinggal dalam hidup kita, menolong, menyertai, menghibur kita dalam segala perkara, dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita kembali di awan-awan yang permai. Semua jemaat yang diberkati, yang percaya sudah sembuh, hutangnya lunas, semua yang berbahagia, sehat, umurnya panjang, katakan amin, amin, amin. Shalom untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Silakan duduk semua jemaat. Anugerah-Mu mempesonaku.